Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan pengimbasan atau pemaparan materi terkait budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, mungkin buat kita semua dan buat diri saya sendiri, Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti di sini saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama-sama agar kita bisa mengaplikasikan budaya positif dalam proses pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, kita lanjut saja ke materinya. Jangan jauh-jauh dulu di lingkungan sekolah Bapak Ibu ya, tetapi kita di lingkungan mata pelajaran kita sendiri di dalam kelas saja. Yang seperti apa sih budaya positif itu? Budaya di sini kan kebiasaan-kebiasaan ya, sedangkan positif di sini kan berarti nilai-nilai baik, gitu. Nilai-nilai yang benar-benar berdampak pada kebaikan seperti itu. Jadi budaya positif itu ya seperti apa? Budaya positif di sini adalah pembiasaan-pembiasaan di mana itu mengandung kebajikan-kebajikan yang harus diaplikasikan dalam proses pembelajaran, khususnya dari diri kita kepada peserta didik itu sendiri. Nah, sebelum ke budaya positif, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mengalami kendala-kendala di dalam kelas terkait dari anak, misalkan kenakalan-kenakalan atau budaya-budaya negatif misalkan. Contohnya mencontek, Bapak Ibu ya? Benar tidak? Kalau Bapak Ibu melihat anak mencontek, apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya kira-kira? Menegur. Terus apa lagi Pak kira-kira? Ya. Terus apa lagi Bapak Ibu kalau misalkan mencontek? Diambil contekannya. Dirampas. Contekannya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Di peringatan. Ya. Berarti kan itu ada kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kalau peringatan itu kalau anak misalkan mencontek diperingati, apakah dia akan berpikir nggak Bapak Ibu kira-kira? Kalau misalkan anak mencontek kemudian anak tersebut disuruh berdiri di depan, itu dalam bentuk apa? Sanksi hukuman. Apakah akan membuat efek jerak Bapak Ibu?
Insya Allah. Itu persepsi dari Bapak Ibu. Kemudian hukuman, ada juga peringatan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Terus kalau misalkan Bapak Ibu ada anak mencontek, kemudian disuruh berdiri di depan, kalau ada anak yang tidak mencontek, berarti ya, itu kan pembiasaan dalam ruang lingkup terkecil saja di dalam kelas gitu ya. Budaya negatif itu mencontek atau mengganggu teman yang sedang belajar. Budak zaman ayo mah di alungan kertas, benar tuh Bapak Ibu ya? Atau misalkan di tengge, di toilet, itu kan budaya-budaya negatif yang tidak bisa membuat atau membangun kenyamanan di dalam kelas. Nah, rata-rata kita sebagai guru biasanya satu hukum, menegur, kemudian apa lagi Bu? Mendekati, mendekati di sini dalam bentuk apa Bapak Ibu? Nah, jadi kenapa materi ini perlu diberikan agar Bapak Ibu menjadi guru bahasa Indonesia di Kabupaten Pangandaran sudah tidak lagi menghukum, ya, karena hukuman di sini bukan hal yang tepat bagi anak-anak ketika anak-anak tersebut keluar dari ranahnya. Karena hukuman di sini biasanya menimbulkan apa Bapak Ibu? Dendam. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau anak salah pasti timbulnya dendam, kesal. Terus ada yang melekat sampai dia keluar sekolah Bapak Ibu. Sampai ke budak eta teh dendam nama di SMP geus alumni dia dendam ka budak eta gara-gara ketika pulangan dia mencontek kemudian disuruh keluar, dia merasa tersinggung, terlecehkan. Benar tidak Bapak Ibu ya? Tidak ada dampak positifnya juga buat dia, geus dihukum tidak ada kebiasaannya itu mencontek akan mencontek lagi di pelajaran yang lain. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi tugas kita sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana supaya kita tidak menghukum, bagaimana agar anak itu tidak melakukan kesalahan tanpa kita harus memberikan sebuah hadiah, dan Bapak Ibu ya? Tetapi bagaimana kita membentuk anak didik kita itu membiasakan budaya positif atas dasar diri sendiri seperti itu Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu ya? Terus anak yang disiplin, misalkan ya, anak yang disiplin rata-rata mereka itu ingin apa Bapak Ibu? Ingin apa kira-kira? Anak yang aktif di dalam kelas, kalau guru bertanya dia ngacu. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau misalkan dikasih tugas dia itu ingin selalu paling terdepan, kira-kira itu karena apa Bapak Ibu? Karena ingin dapat dipuji, ya, karena ingin dapat hak, ya. Padahal berprestasi di dalam kelas, menjadi siswa yang aktif di dalam kelas itu tujuannya bukan hanya semata untuk memperoleh nilai atau memperoleh pujian dan penghargaan dari guru atau teman-teman Bapak Ibu. Nah, inilah mindset yang ingin kita terapkan di guru bahasa Indonesia Kabupaten Pangandaran. Jadi ketika membentuk anak yang berprestasi itu bukan karena tujuannya penghargaan, ya, merubah anak yang tadinya tidak disiplin itu bukan karena dia takut akan hukuman, teguran atau siksaan-siksaan lain, tetapi agar mereka timbul kesadaran diri sendiri seperti itu. Maka dalam materi budaya positif di sini kita akan membahas disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, budaya positif cangkupannya luas, sekolah, kelas, tetapi kita kaitkan dengan mata pelajaran kita sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, mengelola kelas sebaik mungkin agar mereka peserta didik kita itu bisa berperilaku baik gitu, atas dasar kesadaran diri sendiri. Kita memahami bahwasannya pembelajaran kita saat ini adalah perubahan paradigma belajar. Belajar saat ini itu berbeda dengan belajar di masa lampau, Bapak Ibu ya. Konsep pembelajaran sekarang di sini adalah Bapak Ibu membelajarkan peserta didik. Ya. Jadi pada mana? Ngajar, bukan ngajar, tetapi membelajarkan, Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu memfasilitasi proses belajar mereka sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Karena yang kita hadapi di sini adalah manusia. Yang kita hadapi di sini manusia, maka kita harus tahu kebutuhan dasar mereka itu apa. Mereka belajar di sini untuk apa? Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Jadi kalau yang kita ajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka itu akan percuma. Kalau kata Bu Atin di sini, pembelajaran sekarang itu dinamis, Bapak Ibu ya. Benar nggak Bu? Yang diajarkan sekarang itu harus bermanfaat buat di masa yang akan datang. Itulah pembelajaran sekarang. Ya, pembelajaran itu dinamis. Yang diajarkan sekarang itu harus bermanfaat buat di masa yang akan datang anak tersebut.
Bapak Ibu ngajar majas ya. Lamun secara logika, naonnya bener tuh ngajarkan majas ke budak benernya dan mau unggal apa eta majas digunakan dalam kehidupan sehari-hari keur nyangu make majas keur nyangu ngajar majas bener tidak Bapak Ibu ya? Tetapi ketika kita mengajarkan majas disesuaikan dengan kebutuhan mereka di masa yang akan datang, dikaitkan dengan materi yang kontekstual Bapak Ibu. Kira-kira materi majas di sini digunakannya untuk apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari? Ngajarkeun ka budak, jang hidup belajar majas ame hidup teu asbun. Ya. Hidup belajar majas agar Anda bisa beretorika berbicara di depan dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang lain. Bukan berarti Bapak Ibu nugaskeun ke anak, apakeun tilu jenis majas dengan ciri-cirinya da budak teh oya gitu. Minimal budak teh ketika belajar majas dia tahu sindiran, benar Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalkan ada orang menggunakan majas ironi, dia peka dan diajar majas ke SMP misalkan. Tidak harus semua dihafalkan, tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita ingat sekali lagi Bapak Ibu, yang kita ajarkan itu sifatnya harus bermanfaat buat di masa yang akan datang. Kurang ngajar sesuai dengan buku mata pelajaran. Jadi tujuan kita tuh 1 tahun buku mata pelajaran itu harus tuntas, kami bukan seperti itu lagi Bapak Ibu. Ya, kompetensi yang ingin dicapai itu bukan kita menuntaskan RPP yang demikian banyak atau buku yang demikian tebal, tetapi yang kita ajarkan sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kebutuhan hidup mereka di masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Apa saja kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Kira-kira apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Nah, bertahan hidup, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Bagaimana mereka bertahan hidup? Ya, kita kaitkan di dalam kelas. Mereka butuh bertahan hidup. Berarti suasana di dalam kelasnya harus seperti apa, Bapak Ibu? Nyaman, jauh dari pembulian, jauh dari penyiksaan. Kita jangan menutup mata, masih ada anak-anak kita mungkin yang dibully sama teman-temannya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Masih kere ayam sok didegung-degung. Padahal mereka ingin mempertahankan hidupnya Bapak Ibu. Ya. Guru bahasa Indonesia minimalnya merhatikan budak atau pemuda-pemuda materi yang banyak. Minimal kita sebagai guru bahasa Indonesia di Kabupaten Pangandaran memastikan bahwa proses belajar anak-anak kita itu nyaman saja Bapak Ibu. Benar nggak? Ya. Yang kedua butuh kasih sayang. Di sekolah geus bukan berarti tempat berjubelna berbagai materi pelajaran sloba dina YouTube Bapak Ibu. Buku dengan mudah bisa mereka akses, tapi kita kembalikan lagi mindset lama bahwa guru bahasa Indonesia itu guru yang menyenangkan, benar tidak? Ya. Guru yang mengajarkan masa detik tetapi membuat damai hati siswa. Benar? Kalau kita sudah seperti itu, kita sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Orang dikenal judes kota tangga, tetapi ketika kita berhadapan dengan anak didik kita menunjukkan sifat kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu. Kemudian apalagi kebutuhannya? Butuh kebebasan, butuh penguasaan, butuh kekuasaan Bapak Ibu. Benar tidak? Butuh kekuasaan, butuh penghargaan. Biasanya orang itu seperti itu. Karena kalau dia tidak punya kekuasaan, dia tidak bisa berbuat sesuatu. Maka Bapak Ibu harus bisa menciptakan sosok-sosok pemimpin agar mereka itu bisa menggerakkan temannya sendiri, menggerakkan diri kita sendiri. Mengajarkan mereka untuk bisa menjadi seorang pemimpin buat dirinya sendiri, buat teman-teman. Kemudian butuh kebebasan. Anak dikekang itu nggak enak, benar nggak Bapak Ibu ya? Anak dikekang itu nggak enak. Cara belajar, Bapak Ibu ngajar. Dalam hitungan 5 menit silakan kalian buat 1 buah paragraf. Untuk kalian bisaun Bapak Ibu. Nah, anu bisa Bapak Ibu di anak guru menyenangkan. Anu teu bisa Bapak Ibu didoakeun sing nyuwun ku. Ya, sing hayang kacai, ame eta jelema bisa niron. Coba kalau misalkan kita ganti konsepnya buat 5 buah paragraf dalam waktu 5 menit, ya. Tetapi kalau kita ganti konsepnya 5 menit buat apa yang bisa kalian buat? Mereka bebas kan ya? Ada yang buat paragraf, ya, ada yang buat puisi. Tapi kan beda potensinya Pak. Dalam waktu 5 menit silakan kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang teks eksposisi. Mereka akan menghasilkan hal yang berbeda tanpa harus kita paksa dengan satu keinginan yang sama. Benar tidak? Buat puisi tentang Pangandaran untuk kami barisalin. Benar tuh Bapak Ibu ya? Jadi coba kita membebaskan mereka untuk berekspresi, membelajarkan mereka dengan sebatas hanya memfasilitasi, membimbing serta menuntut mereka agar mereka belajar.
Jadi kita sudah tidak jadi bulan-bulanan siswa lagi nih. Jadi seorang guru yang hakim, di mana harus diikuti dan anak tersebut sebagai prajurit yang harus mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Anak itu kan butuh senang ya Bapak Ibu ya. Udah seperti ini nggak Bapak Ibu? Ini kalau kita sudah bisa mewujudkan kebutuhan manusia ini di dalam kelas, wah luar biasa Bapak Ibu. Materi bisa dibaca di dalam buku ya Bapak Ibu ya. Sekarang mah di YouTube lebih pintar dari kita mungkin ya materi-materi yang disampaikannya. Jadi coba kita ciptakan anak-anak itu merasa senang ketika dalam belajar. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang nanti kita kaitkan dengan proses pembelajaran untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas kita. Selanjutnya, balik lagi, disiplin positif. Ada yang kelewat ya, disiplin positif. Kira-kira disiplin dalam pembelajaran itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, misalkan datang tepat waktu. Ya, kita harus bisa membedakan mana kesepakatan kelas, mana keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebelum belajar, di awal pembelajaran atau di tahun awal pembelajaran, Bapak Ibu suka membuat kesepakatan tidak? Suka membuat kesepakatan kelas tidak Bapak Ibu? Tidak. Dan saya pernah tertib di sekolah sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang membuat kita tidak enak, jangan salahkan budak, tapi salahkan diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Dan di tata tertibnya tidak ada aturan tidak boleh ngobrol. Ya, berarti ini luar biasa ada kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan kelas itu tidak cukup Bapak Ibu. Ya, harus ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ya, kalau kesepakatan kelas dibuat, ya, bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas? Pelajaran bahasa Indonesia kalian harus datang tepat waktu, berpakaian rapi, tidak mengganggu teman. Selama pembelajaran tidak boleh keluar masuk kelas, tidak boleh menggunakan handphone, harus membawa perlengkapan sekolah yang lengkap. Itu kan kesepakatan, benar tidak? Hanya sebatas kesepakatan, belum ada keyakinan. Kenapa kesepakatan tersebut disepakati? Contohnya, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu. Kenapa anak tersebut harus datang tepat waktu? Nah, harus sampai ke arah sana yang namanya keyakinan kelas itu. Nah, si guru harus bisa menyampaikan, menuntun mereka agar mereka bisa menjadi sosok yang datang tepat waktu. Dengan cara apa? Dengan cara diri kita sendiri. Nah, kira-kira Anda kalau datang tepat waktu, apa dampak dari Anda datang tepat waktu? Misalkan kalau saya setiap hari tepat waktu, Pak, saya itu akan membuat saya menjadi sosok yang di. Kalau Anda tidak tepat waktu, kira-kira Anda akan jadi seperti apa? Saya akan terbiasa menjadi orang yang tidak disiplin. Apa dampaknya Anda menjadi orang yang tidak disiplin? Di dunia kerja, saya akan membawa kebiasaan-kebiasaan yang sama. Saya akan dinilai jelek oleh orang lain ketika saya tidak berdisiplin. Oke, berarti Anda yakin ya, datang tepat waktu itu membawa pengaruh positif buat diri Anda. Si guru itu harus sampai meyakinkan mereka bahwa disiplin di sini mempunyai nilai positif Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, muka berangan dihukum, atau dia diberikan konsekuensi atau nanti dalam bentuk restitusi Bapak Ibu. Nanti semakin meluas ya. Ada hukuman, ada apa Bu? Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Anak datang terlambat, ku ibu titah cicing di luar, itu apa? Hukuman. Anak datang terlambat, ku ibu titah habus ka jero. Kemudian ku ibu titah nulis ayat suci Al-Quran 10 ayat cangkel. Itu hukuman, konsekuensi. Konsekuensi karena apa? Karena sejak awal sudah disepakati terlebih dahulu kan. Misalkan di awalnya kalau yang datang terlambat harus membaca ayat Al-Quran selama 15 ayat. Anak sudah tahu. Jadi ketika dia datang terlambat, disuruh duduk, di akhir pelajaran dia suruh membaca ayat suci Al-Quran. Konsekuensi dari yang dia lakukan beda dengan hukum. Tapi yang harus kita lakukan di sini adalah restitusi. Di mana ketika anak terlambat, si guru harus mampu memecahkan permasalahan kenapa anak tersebut terlambat, Bapak Ibu. Ya, agar tidak terjadi video-video yang viral.
Benar tuh Bapak Ibu, ayah budak kaburangan, kuburna dicepret, dihukum, ternyata budak kaburangan itu bapaknya beri. Ya, ternyata budak kaburangan itu nulungan adalah orang tuanya ngalah duit. Itu agar tidak seperti itu Bapak Ibu. Maka tinggalkan hukuman, jauhi konsekuensi dan aplikasikan restitusi. Agar apa? Agar kita bisa memberikan solusi, menjadi guru yang benar-benar bisa merubah kepribadian anak agar menjadi sesuai yang kita harapkan dengan menerapkan budaya-budaya positif. Tidak datang terlambat, tidak mengganggu kenyamanan siswa dalam kelas, menghormati sesama teman, menghormati guru. Karena kalau guru sedang mengajar budak nak tumpul di HP, itu menghormati tidak? Tidak menghormati ya Bapak Ibu ya. Tapi kabayang indahnya ketika Bapak Ibu sedang mengajar di dalam kelas, anak-anak lihat ke depan, lalu disampaikan sama 2 kalimat, tapi anak-anak itu menatap kita, menghargai kan ya. Dan biasanya guru kalau kita sedang ngajar budak itu culang-culang ngamuk kata gurunya. Benar tuh? Ada orang disensori ke ngamuk, benar tuh? Tapi mereka tidak memperhatikan kita tidak sadar kenapa dia tidak memperhatikan kita. Apakah mata pelajaran yang kita sampaikan tidak menyenangkan? Apakah mata pelajaran yang kita sampaikan itu membuat mereka kebingungan? Benar nggak Bapak Ibu ya? Maka jauhi hukuman, jauhi konsekuensi, aplikasikan restitusi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, apalagi ya tadi? Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia tadi di awal Bapak Ibu. Rata-rata mereka itu menghindari hukuman. Ya, untuk menerapkan kebiasaan positif mereka itu satu menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dapat si neng mah akhirnya tepat waktu wae. Ya, bu ibu di hadiahan diberi bungkus apa akan jadi kebiasaan kita Bapak. Kebiasaan. Benar tidak? Akhirnya budak pintar sentik diberi hadiah. Sekali waktu pintar tadi diberi hadiah, tuh pintar diisukna. Benar tidak? Akhirnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia membuat bingkisan parsial yang bisa dapat yang jawab dapat hadiah. Isukna tadi diberi arung ngacung tuh Bapak. Karena mindsetnya apa? Mindsetnya buat diri, bukan buat diri sendiri, tetapi buat mendapatkan pujian atau sanjungan atau hadiah. Ada juga anak yang mengaplikasikan budaya positif karena dia takut dihukum. Datang tepat waktu, hati nama terido Bapak Ibu. Ya, datang tepat waktu, diuk langsung. Dan ini hati nanti lamuran kabarangan pasti aja kita ngepel. Lamuran datang kabarangan pasti kita salah jukut. Bina otaknya seperti itu. Di tempat lain dia akan menjadi sosok yang selalu datang terlambat, mungkin dengan hukuman-hukuman yang lebih ringan. Tapi dia mati. Di kabarangan aja mau di. Ya. Tapi kalau misalkan kita menerapkan motivasi perilaku manusia di sini karena untuk kesadaran diri sendiri, ya, itu akan berdampak selamanya Bapak Ibu. Kita menerapkan kepada mereka jadi anak yang disiplin, agar Anda suatu saat dapat menjadi orang yang bermanfaat buat diri Anda sendiri, buat keluarga, buat lingkungan. Coba pikirkan, orang yang disiplin itu ada dampak negatifnya nggak? Si anaknya harus sampaikan yakin Bapak Ibu. Oh iya, tuh jalan disiplin mah jadi dokter, jadi polisi, jadi ini. Tuh jalan disiplin mah jadi tukang itu, tukang tong disebutkan ada profesi Bapak Ibu ya. Tetapi kita sampaikan ke mereka sadar, ya, tekur dikeprak-keprak, mereka sadar sendiri untuk menjadi sosok yang memiliki budaya-budaya positif dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, ya, diawali lagi. Diulangi lagi, nanti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Intinya apa, Bapak Ibu? Sebagai seorang guru, kita harus mampu memfasilitasi proses belajar anak didik kita, merubah mindset kita, bahwa ketika kita di dalam kelas, kita sudah tidak lagi mengajar, tetapi membelajarkan, menuntun anak-anak kita sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang bisa menjalani kodratnya Bapak Ibu. Setiap anak itu menjalani kodratnya. Ada kodrat alam, ada kodrat batinnya Bapak Ibu. Dari kodrat alam dan dari kodrat batinnya, manusia itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Setiap anak punya kebutuhan dasar hidupnya masing-masing yang harus mereka penuhi.
Benar ya Bapak Ibu? Di dalam kelas kita memfasilitasi mereka belajar agar tidak mengganggu kebutuhan dasar hidup mereka. Bagaimana agar mereka bisa mengaplikasikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mata pelajaran kita guru bahasa Indonesia? Ya, kita menerapkan motivasi perilaku manusia yang menerapkan kesadaran diri sendiri, bukan karena dia takut dihukum atau bukan karena mereka ingin dapat hadiah. Kemudian langkah-langkahnya apa agar budaya positif bisa tercermin di sekolah? Kita melakukan segitiga restitusi, ya. Motivasi perilaku manusia yang pertama, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi dalam budaya positif ya Bapak Ibu ya, mereka itu menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, dan yang harus diaplikasikan dalam hidup sehari-hari di sini adalah menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Mereka penuh dengan kesadaran. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Kalau hukuman itu sifatnya apa saja Bapak Ibu? Satu, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah. Ending-endingnya kalau kita menggunakan sistem hukuman kepada anak itu akan seperti ini, ya. Anak salah, anak melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang pertama, kalau misalkan dihukum, dia itu akan merasa disakiti, ya. Dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian dia akan malu kalau kita hukum. Benar Bapak Ibu? Kalau misalkan kita diomoi-omoi ke penghargaan atau hadiah, apa yang akan terjadi? Ya, merusak hubungan atau sifat iri, ya, mematikan kreativitas. Karena untuk mereka kreatif itu harus ada hadiahnya seperti itu Bapak Ibu. Serta merampas hak menghargai diri. Itu adalah konsep gagal apabila kita menerapkan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, nah, konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi restitusi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, ya. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau kita menggunakan sistem konsekuensi. Kalau restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita kalau menggunakan restitusi, ini dampak-dampak positif. Kemudian ada konsep disiplin, pendekatan restitusi, ya. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan, Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir penguatan pada fokus, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini kalau kita menerapkan ciri-ciri restitusi. Aplikasinya seperti apa Bapak Ibu? Kita aplikasikan seperti ini. Dari segi restitusi ya. Ada anak datang terlambat, kalau dihukum, silakan Anda berdiri di depan sampai pelajaran ini tuntas. Kata yang pertama Bu. Ada juga guru yang seperti ini, dia datang terlambat, Anda tidak boleh masuk. Benar tidak? Ya, nanti masuknya setelah jam kedua. Berarti kan dia sudah awal tahu dulu kan ya. Jadi yang paling kesiangan nanti masuknya jam kedua, 1 jam dia berada di luar dulu. Jadi ketika dia datang kesiangan, Anda di luar dulu, nanti masuk jam kedua. Berarti itu konsekuensi. Tapi ada juga guru yang bijaksana. Dia datang terlambat, silakan masuk duduk, dipersilakan dulu. Itu kan tidak melanggar hak mereka untuk belajar, benar tidak? Meskipun dia terlambat. Nah, setelah beres pembelajaran kita panggil anak tersebut. Ya, kita panggil anak tersebut. Kenapa Anda datang terlambat? Ya, sudah berapa kali Anda datang terlambat? Kita kan akan tahu, benar tidak? Apa yang terjadi pada anak tersebut? Pak, kamu udah kabar direstitusikan baik. Kita gali sedalam mungkin kenapa anak tersebut tidurnya malam, besoknya bangun besi. Ya.
Si budak teh ingatnya bergadang. Kenapa anak tersebut bergadang? Berarti teu nyaman di mana? Kolot napas saya wae. Jadi dia mencari kesenangan di luar sehingga pulang larut malam, bangunnya tidur, endingnya besoknya masih. Kita jangan menghukum anak karena dia datang terlambatnya, tetapi kita cari solusi agar anak tersebut sadar kesiangan itu adalah hal yang salah. Dia punya masalah, kita bantu permasalahannya sampai dia sadar datang terlambat itu merugikan dirinya sendiri serta merugikan orang. Kudu sampai ke arah situ Bapak Ibu, ya, pemecahan restitusi di sini. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di proses pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Jadi ada kumaha kaitannya dengan hukuman Bapak Ibu? Diusahakan tidak Bapak Ibu ya. Guru bahasa Indonesia sudah tidak ada yang menghukum lagi, tetapi guru bahasa Indonesia di Kabupaten Pangandaran benar-benar ada apa? Sistem kolonial itu masih ada. Iya, tapi minimal mulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Konsep nama kialah guru bahasa Indonesia itu palintar, tetapi guru bahasa Indonesia disayangi, dicintai anak didik kita. Dalam ukuran disayangi anak didik kita berarti nyaman ngajarna, bener tuh Bapak Ibu. Ayo nama mere materi, cintai dulu anak kita. Anak kita nyaman dengan kita, meja baca. Kita membimbing mereka, menuntun mereka untuk banyak membaca, dia pintar ke budak Bapak Ibu. Tapi kalau orang aplikasi sebelum sebagai guru, benar Bapak Ibu, baca damuan, baca lagi. Ulangan jeblok di, kesal di orang. Benar Bapak Ibu? Tetapi kalau kita bisa menjadi sosok guru yang dirindui, yang dicintai, yang dihargai, materi yang disampaikannya sedikit, tetapi memfasilitasi mereka untuk belajar, perkembangan mereka itu akan semakin baik. Besok di guru bahasa Indonesia untuk 25 anak didik. Sudah tidak ada lagi guru bahasa Indonesia yang dicaci, diomongkan di belakang. Karena kita menjauhi hukuman. Konsekuensi boleh-boleh saja, ya. Hukuman boleh-boleh saja, tetapi untuk hal-hal yang harus kita pecahkan masalahnya, kita menerapkan restitusi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu ya? Timbul dalam diri kesadaran kita sendiri, oh mulai sekarang proses pembelajaran bahasa Indonesia harus tetap kompetensi mah dilaksanakan, benar tuh, tapi tadi udah Bapak Ibu. Tetapi target utama saya, tujuan utama saya masuk ke kelas adalah memfasilitasi anak-anak saya untuk belajar, sehingga saya bisa membuat nyaman mereka, sehingga saya bisa memanusiakan mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia sesuai dengan kodratnya. RPP ini teguh di pikiran kalian Bapak Ibu, benar tuh ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana sih agar anak-anak kita itu semangat belajar? Karena anak-anak kita sekarang itu rusaknya bukan rusak akademik Bapak Ibu, tetapi rusak karakter. Kenapa rusak karakter? Karena budaya-budaya positifnya tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Ayo memang guys, loba guru tepeka anak kasihangan dan dihukum, saking sering dihukum ya. Kalimat-kalimatnya semua hukum eta budak diantep, benar tuh? Ya karena terus dihukum karena tidak ada perubahan lah. Anak tersebut tidak sadar akan kesalahannya, ya. Karena kita selalu memberikan hukuman sehingga kalau bahasa Sundana budak teh tenarka. Budak ayeuna di dalam kelas ukur ngajar, bapak juga, ya. Kamu nggak ganggu pembaturan keluar. Coba kita panggil, kenapa kamu tadi lemparin teman kamu? Ya, iseng Pak, gabut Pak. Kenapa kamu gabutnya? Merugikan orang lain. Kalau kamu sekarang dilempar, kamu sakit hati nggak? Sakit Pak. Oh, berarti kamu sadar kan? Ketika kamu mengganggu orang lain, berarti kamu mengganggu kenyamanan orang lain. Dan kamu mungkin timbul mual. So enak, coba kamu lempar diri kamu sendiri. Enak atau tidak enak? Si anak itu sampai yakin lah orang nyelakakan batu tengah. Tujuannya ke arah sana restitusi. Benar nggak Bapak Ibu ya? Si anak itu harus sadar ketika dia melakukan kesalahan, anak tersebut harus sadar ternyata itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, benar nggak Bapak Ibu? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan, disimpulkan kembali, nanti lebih jelasnya sama Pak Mulyadi ya. Pada dasarnya yang harus kita ketahui Bapak Ibu,
Proses pembelajaran kita saat ini sudah berubah. Kita sudah masuk pada paradigma belajar baru, di mana kita harus sudah mampu membelajarkan peserta didik, di mana kita merubah proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar anak atau pembelajaran berdiferensi. Ya. Yang seperti apa pembelajaran yang berdiferensial? Pembelajaran yang mencakup kebutuhan anak dalam belajar. Pembelajaran di mana Bapak Ibu tidak menggunakan satu media atau satu metode, karena tidak semua anak suka ceramah. Benar tidak Bapak Ibu ya? Tidak semua anak suka tayangan, tidak semua anak suka praktek. Maka pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar anak didik Bapak Ibu dengan segala keberagaman. Seperti itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini banyak Bapak Ibu ya. Untuk membentuk disiplin positif maka kita melakukan kesepakatan kelas dan membuat keyakinan kelas. Kesepakatan tidak ada yang dirugikan antara guru dan siswa. Keyakinan itu harus sampai mereka sadar ketika mereka melanggar sebuah aturan, ketika mereka melakukan sesuatu yang negatif, dampak buat dia dan dampak buat orang lain seperti apa. Kemudian motivasi perilaku manusianya, jangan sampai mereka melakukan budaya-budaya positif bukan karena takut dihukum, ya, bukan karena ingin dihargai, ingin diberi hadiah, tetapi mereka harus sampai ke tingkat kesadaran. Mereka paham akan perilaku yang mereka lakukan. Kemudian posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi di sini tadi ya. Posisi kontrol restitusi yang mana Bapak Ibu? Nah, ada sebagai penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrolnya harus diingat-ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu anak datang terlambat, kemudian Bapak Ibu menyuruh anak tersebut keluar, berarti posisinya di mana? Penghukum, ya. Bapak Ibu anak datang terlambat, kemudian Bapak Ibu ceramah, atau neng kaberangan wae, ya. Gara-gara neng datang kaberangan, neng jadi tertinggal materi kasihan orang tua yang sudah memberikan neng bekal, tapi datang ke sekolah materi yang didapat tidak banyak. Itu sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Kemudian Anda datang terlambat, kira-kira apa sih permasalahan kamu? Ya, ada yang bisa saya bantu nggak sehingga kamu nanti ke depannya tidak datang terlambat lagi? Sebagai Bapak lihat Anda itu sering datang terlambat bukan hanya pelajaran Bapak saja, tetapi pelajaran olahraga kemarin kamu datang jam 9. Ada apa? Sebagai apa? Terus pemantau, udah kecampur ke orang lain, benar tidak? Sudah ke aspek-aspek di luar kita. Kemudian ada agar Anda tidak datang terlambat, coba kita sekarang buat manajemen waktu. Kamu tidur jam berapa, bangun jam berapa, sholat jam berapa. Itu sebagai manajer. Kita menggerakkan mereka, kita menyusun rencana hidup mereka agar mereka dapat menjadi sosok anak-anak yang bisa. Ini adalah posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda dengan kesepakatan kelas. Guru bahasa Indonesia di Kabupaten Pangandaran harus melakukan kesepakatan kelas di setiap awal tahun pembelajaran. Benar nggak? Bagusnya sih setiap pertemuan, benar Bapak Ibu ya? Kalau ada guru yang rajin setiap pertemuan membuat kesepakatan kelas. Tetapi bukan hanya kesepakatan saja, tetapi Bapak Ibu membuat poin-poin penting keyakinan kelas, disiplin, menjaga kenyamanan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Ya. Dari disiplin mereka akan seperti apa? Dari suasana kelas yang bersih akan seperti apa? Dari menjaga kenyamanan kelas mereka akan seperti apa? Harus sampai yakin, ya, bukan hanya sebatas paham. Jadi ketika ada anak melanggar, kemudian kita panggil ke guru, kemudian kita tanyakan lagi, kamu percaya nggak kalau kamu datang terlambat itu dampaknya akan seperti apa? Anak tersebut akan merasa. Jadi kurang manggil budaknya, budak mau nyarekan budak. Ya, karena posisi kita di sini adalah meluruskan, memperbaiki tingkah laku mereka yang salah.
Itu mungkin ya Bapak Ibu ya, budaya-budaya positif sekolah dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak datang tepat waktu dalam mata pelajaran saya. Anak menyimak pembelajaran saya dengan seksama. Ya. Anak belajar dengan nyaman, bahagia, senang sehingga kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Kemudian anak mencapai kompetensi bahasa Indonesia yang beragam dengan maksimal. Tanpa kita harus dituntut, anak pun tidak merasa terbebani. Menjadi sosok guru yang menyenangkan, menjadi sosok guru yang mampu membelajarkan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama, mengejar nilai yang tinggi, mengejar keterampilan yang sesungguhnya anak itu tidak mampu semuanya. Benar Bapak Ibu ya? Mengejar pengetahuan yang mungkin otak anak itu berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin pemahamannya sekian persen, 30%, terus kurang dijejelan sehingga kita dolim sama anak kita. Bapak Ibu ya, setiap anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing. Ada anak yang jago bahasa Indonesia, majasna jago, ngajiin surat belah. Ada anak yang jago public speakingnya, tetapi ketika dia disuruh menulis deskripsi, ngalamun. Karena kemampuan dia itu kemampuan public speakingnya, kemampuan praktiknya. Kita nulis memikirlah. Nah, sebagai guru kita harus mampu menghargai setiap keberagaman mereka, karena mereka unik, mereka berbeda. Sudah menjadi konsekuensi kita sebagai seorang guru dihadapkan pada berbagai macam karakteristik anak. Guru bahasa Indonesia Kabupaten Pangandaran mudah-mudahan bisa mengaplikasikan budaya-budaya positif di sekolahnya masing-masing dengan menerapkan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya pertanyakan dulu ketika Bapak Ibu mangga. 2 pertanyaan saja. Tidak ada? Berarti bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti tidak ada kasus alhamdulillah MGB bahasa Indonesia macam pernah ya kadang ini gurunya seperti ini nggak ada ya. Lu kadang ini nanti guru bahasa Indonesia minta RPP minta soal begitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu menjadi sosok guru yang menyenangkan, menjadi sosok guru yang favorit di sekolahnya, itu sudah menjadi kesyukuran kami pengurus MGB Kabupaten Pangandaran. Dari segi administrasi ya, dari segi kualitas Bapak Ibu hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kita tidak berhak menilai, benar tuh. Bapak Ibu dia kurang benar tuh Bapak Ibu ya. Tetapi yang terlihat di sini, ketika seorang guru bahasa Indonesia lalu panggil muridnya ngarontok sehingga mandi, wah, terus terkenal ya. Kan biasanya gitu guru bahasa Indonesia benar tuh Bapak Ibu ya. Beda dengan guru-guru yang lain. Kita kembalikan lagi mindsetnya bahwa guru bahasa Indonesia itu guru yang terfavorit di sekolahnya masing-masing. Materi karena itu bahasa sehari-hari, tinggal kita menuntun mereka agar mereka bisa belajar bahasa Indonesia yang baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Tadi bukan dengan mengucapkan bismillah, kita tutup dengan mengucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.